Shalom teman-teman, hari ini adalah hari ke-8, hari yang terakhir di dalam program doa kita. Kita akan mau mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mencari tahu apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, buat teman-teman yang belum mengikuti hari pertama sampai hari yang ke-7, saya motivasi supaya teman-teman mengikuti lewat video-video yang ada di YouTube channel, dan kita akan terus berdoa untuk Tesalonika supaya Tuhan tetap melindungi dan mengurapi setiap pemimpin-pemimpin yang ada, supaya gereja kita terus bertumbuh walaupun di masa-masa pandemi seperti ini. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita mau berdoa, kita satukan hati kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan lagi untuk membaca firman Tuhan, untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Karena itu saat ini kami berdoa Bapa, sampaikanlah apa yang menjadi kehendak-Mu, sampaikanlah apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya ini bukan cuma sekedar video yang kami tonton Tuhan, tapi ada maksud Tuhan yang kami boleh tangkap lewat setiap pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan untuk setiap orang-orang yang menonton video ini, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pada malam hari ini, kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita akan buka di dalam Markus 6. Ini pembacaan dari ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Tapi kita akan melihat ayat yang ke-18. Jadi teman-teman, pembacaan ini baca dari Markus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Perikop di Alkitab ini memberi judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Tapi kita akan baca di dalam ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Berani Bayar Harga. Teman-teman, kalau teman-teman pelajari, kalau teman-teman baca keseluruhan Markus 6 ayat 14 sampai ayat 28 ini, 29 ini, di sini dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis itu dia meninggal dibunuh. Kepalanya itu dipancung karena dia berani menegur Herodes, karena Herodes mengambil Herodias yang adalah istri Filipus, saudara dari Herodes. Pada saat ini kita akan mau belajar lebih dalam lagi tentang arti kata berani bayar harga. Di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, pasti kita akan Tuhan tantang bagaimana kita berani bayar harga. Yohanes, kalau teman-teman baca di pasal-pasal yang sebelumnya, di ayat-ayat di kitab-kitab Matius atau di kitab Markus, bahkan juga ada yang di dalam Lukas, Yohanes itu orang tuanya adalah Imam Sakaria dan ibunya bernama Elisabet. Yohanes Pembaptis itu kalau di dalam Matius 3 ayat 4, mari kita buka. Matius 3 ayat 4, firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Kalau teman-teman lihat di sini, Yohanes itu bukan orang biasa. Dia bukan hidup seperti orang pada kebanyakan. Orang mau makan mungkin makan biasa, makan nasi atau mungkin makan yang makan sesuai dengan keinginannya. Tapi Yohanes di sini dikatakan dan makanannya belalang dan madu hutan.
kalau teman-teman bisa mengerti bagaimana cara mendapatkan belalang dan madu hutan, itu saya percaya adalah hal yang tidak mudah. Kalau kita baca di sini makanannya belalang dan madu hutan, berarti madu hutan didapat di hutan. Belalang juga bukan cuma didapat di sembarang tempat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis dia mendisiplinkan dirinya untuk tidak sembarang memakan. Bahkan kalau ada teman-teman bisa lihat di dalam Lukas 1 ayat 15, Lukas 1 ayat 15, firman Tuhan bilang begini, Lukas 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Di sini dikatakan bahwa Yohanes itu tidak minum anggur dan tidak minum minuman keras. Jadi dia mendisiplinkan dirinya untuk tidak mengikuti keinginan dagingnya, tidak hidup sama seperti orang pada kebanyakan. Di sini kita bisa mencontoh bahwa Yohanes itu sejak dari masa kecilnya dia sudah berani bayar harga. Orang tuanya Imam Sakaria dan Elizabeth, kalau teman-teman baca, mendapatkan Yohanes itu pertama Elizabeth itu Elizabeth itu mandul. Tapi firman Tuhan berkata kepada Imam Sakaria bahwa Elizabeth akan mengandung, dan akhirnya Imam Sakaria itu dibuat bisu oleh Tuhan. Dan selanjutnya teman-teman bisa baca di dalam Lukas di sini, memang dari kecil Yohanes ini dididik tidak seperti pada orang kebanyakan. Dia dibesarkan di hadapan Tuhan, dia tidak minum anggur dan minum minuman keras, dan Yohanes itu dipenuhi dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Itu ada di dalam Lukas 1 ayat 15. Di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang mau setia dengan Tuhan, mereka itu berani bayar harga. Sejak dari kecil, mereka sudah disiplin, mereka sudah memiliki tata hidup yang tidak seperti orang lain. Mungkin kalau orang lain di masa kecilnya mereka bermain-main, mereka belanja atau mereka hidup hura-hura, tapi Yohanes Pembaptis di sini kita bisa melihat bahwa dia tidak bergaul dengan minuman keras. Dia makan belalang dan madu hutan, itu hal yang tidak wajar, bukan hal yang tidak wajar. Itu adalah hal yang tidak biasa pada orang, tidak biasa karena orang kalau pada biasanya kan makan nasi atau makan buah atau makan apa, tapi di sini makanan Yohanes adalah belalang dan madu hutan. Nah, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari seorang Yohanes Pembaptis, dia itu orang yang berani memberitakan Injil dimanapun dia pergi dan berada. Ada di dalam Matius 3 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu berseru, mari kita bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia berani memberitakan Injil dimanapun dia pergi berada. Dan kalau teman-teman perhatikan di dalam Markus 1 ayat 7, firman Tuhan bilang begini, inilah yang diberitakan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita bisa melihat bahwa Yohanes di sini walaupun pelayanannya sudah sukses, walaupun dia banyak membaptis orang, tapi dia bilang di sini, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes tetap rendah hati. Yohanes tetap
menjaga sikap hatinya. Jadi penting di dalam pelayanan kita, kita tetap memiliki kerendahan hati. Kita tetap memiliki sikap hati yang mau selalu diajar, mau selalu dibentuk. Karena banyak kali orang yang sudah melayani Tuhan, sudah semakin bertambah skillnya, sudah semakin bertambah jam terbangnya, akhirnya mereka lebih tinggi hati tanpa mereka sadari. Tapi di sini Tuhan ingatkan bahwa kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, milikilah kerendahan hati, sama seperti yang Yohanes Pembaptis miliki. Dan teman-teman, di dalam Markus 14 ini yang tadi kita baca, Markus 6 ayat 18, firman Tuhan berkata, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Di sini kita bisa melihat bahwa Herodias memang sudah memiliki rencana untuk membunuh Yohanes karena Yohanes pernah menegur Herodes dan Herodias. Tapi walaupun Herodes itu sudah dipenjara, walaupun Herodes itu ada di dalam masa-masa tekanan, Yohanes itu tidak pernah patah semangat. Yohanes itu tidak pernah berbalik dari jalan Tuhan. Dia berani tetap membayar harga. Apa harga yang Yohanes Pembaptis tunjukkan kepada Tuhan? Dia berani bayar harga dengan nyawanya. Di ending cerita Yohanes Pembaptis itu dibunuh, kepalanya dipenggal dan diserahkan kepada Herodias. Karena Herodias meminta kepada Herodes supaya Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Dan memang Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Tapi saya percaya teman-teman, ketika Yohanes Pembaptis itu dibunuh, dia itu memiliki sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatinya supaya jangan pernah mundur walaupun banyak tantangan, walaupun ada harga yang teman-teman harus bayar, walaupun ada pergumulan yang Tuhan izinkan, jangan pernah mundur dan mulai bersungut-sungut. Jangan pernah berkecil hati karena ketika ada harga yang harus teman-teman bayar, disitulah Tuhan menguji iman kita. Disitulah Tuhan menguji kesetiaan kita. Tuhan tidak mencari orang yang sanggup. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan mencari orang yang taat. Tuhan mencari orang yang setia. Karena itu teman-teman, saya motivasi teman-teman, mari kita berani bayar harga. Mari kita berani bayar harga dalam hal waktu, dalam hal tenaga kita, dalam hal pikiran kita. Karena ketika kita berani bayar harga, Tuhan melihat semuanya itu. Saya percaya Tuhan tidak tutup mata ketika kita berani bayar harga. Ketika mungkin teman-teman sudah lelah dari kantor, dari pekerjaan, tapi teman-teman tetap membayar harga, berdoa, tetap membaca Alkitab, belajar Alkitab, pulang dari kampus, tapi sekarang lagi masa-masa pandemi belajar dari rumah. Tapi kita tidak pernah punya alasan, karena sudah lelah bikin tugas dari kampus, so malas mau baca Alkitab, so malas mau berdoa. Mari teman-teman kita tekankan di dalam hati dan pikiran kita harus berani bayar harga. Karena berani bayar harga itu Tuhan sudah memberikan teladan. Tuhan menebus kita di kayu salib, Tuhan membayar dengan nyawanya. Yang sekarang yang harus kita lakukan adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hati kita, menyerahkan seluruh
hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Jadi saya tantang teman-teman, mungkin sekarang adalah hari terakhir di mana 8 hari kita sudah selesai di dalam program doa ini. Mungkin video-video ini sudah akan berhenti di hari ini. Tapi saya tantang teman-teman untuk membayar harga setiap hari, setia membaca firman Tuhan, setiap hari setia untuk berdoa dengan Tuhan, setiap hari setia untuk menjaga kehidupan kita tetap bersinar di hadapan Tuhan. Perhatikan kata-kata kita ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Perhatikan cara hidup kita, jangan sampai dari cara hidup kita banyak orang tersandung. Dan perhatikan sikap hati kita. Kalau mungkin ada sikap hati kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari datang kepada Tuhan, minta ampun, supaya Tuhan, supaya kita melakukan pemberesan dengan Tuhan. Dan percayalah saudara-saudara, percayalah teman-teman, kalau teman-teman terus ingin dibentuk oleh Tuhan, kalau teman-teman setia, rajin, taat, dan mau berani bayar harga dengan Tuhan, Tuhan tidak tanggung-tanggung di dalam kehidupanmu. Tuhan pasti akan memakai kita semua dengan luar biasa, dan Tuhan pasti akan mengurapi kita dengan luar biasa. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Kita mau berdoa. Saya percaya teman-teman di 8 hari ini ada hal-hal yang Tuhan pasti sudah bicara di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai lakukan itu. Ada visi Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu. Mari kita mulai berdoa untuk visi tersebut. Kalau mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sebenarnya yang menjadi visi Tuhan, mari minta kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan taruhkan visi di dalam hati saya secara pribadi. Karena orang yang hidup di dalam visi, dia pasti akan maksimal. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui apa yang menjadi visi pribadinya, dia hanya akan hidup seperti orang pada kebanyakan. Teman-teman, mari kita berani bayar harga, karena di dalam sebuah visi itu pasti ada harga yang harus teman-teman bayar supaya bisa melihat visi itu tergenapi. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk 8 hari ini Engkau sudah mempersiapkan orang-orang yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia sampai saat ini untuk ikut terlibat di dalam program doa 8 hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar tidak putus sampai di sini. Api semangat kami berdoa Tuhan, biar terus berkobar-kobar roh-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, ingatkan kami, supaya kami berani membayar harga. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami berani memikul salib kami Tuhan, ketika kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. Segala roh-roh kelemahan, roh-roh ketakutan yang mengintimidasi kami Tuhan, kami ikat, hancur dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta Bapa, biar roh Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Kami terus memberkati gereja kami, BPS, PMS, serta semua majelis-majelis yang ada. Tuhan, pakailah kami semua untuk menjadi orang-orang yang berdampak di kota ini. Kami berdoa Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau Engkau temui ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup senantiasa bergantung penuh kepadamu, dan ajarkan kami untuk selalu berserah kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan kami berdoa untuk teman-teman yang sudah, bahkan Bapak Ibu yang sudah turut di dalam program ini, membawakan firman Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan, kembalikan berkat di dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang
terus setia mengikuti 8 hari ini. Bapa, biar Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau bisa memimpin mereka untuk hidup maksimal di dalam Engkau. Taruhkan hal-hal yang baru di dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa mengetahui apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jaga lindungi setiap pemuda-pemuda remaja yang ada di KKM Tesalonika Tuhan, supaya lewat anak-anak muda ini Tuhan, Engkau memakai mereka dengan luar biasa untuk menjadi tiang doa, menjadi pendoa-pendoa syafaat buat gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.